Dari rahim para dewa dan darah manusia, lahirlah seorang prajurit yang kekuatannya melebihi manusia manapun. Namanya diukir dalam setiap kisah perang, setiap nyanyian, dan setiap air mata. Inilah kisah tentang Achilles, sang pahlawan besar dari perang Troya, yang tubuhnya tak dapat dilukai, kecuali satu titik kecil, tumitnya. Selamat datang di Pemecah Sunyi. Mari kita buka tabir tragedi terbesar dalam mitologi Yunani. Achilles, kejayaan, kutukan, dan kejatuhan sang pahlawan. Di ujung masa damai, seorang raja manusia bernama Peleus menikahi Thetis, dewi laut yang cantik namun keras hati. Pernikahan mereka digelar di Gunung Pelion, dihadiri para dewa. Tapi tak semua datang dengan berkat. Di antara cahaya emas pesta, muncul sosok yang tak diundang, Eris, dewi perselisihan. Ia melemparkan apel emas bertuliskan untuk yang tercantik. Perselisihan itu kelak menjadi bibit perang besar, perang Troya. Tapi di balik semua itu, lahirlah anak dari Thetis dan Peleus, Achilles, bayi yang ditakdirkan besar dengan darah manusia dan dewa. Thetis tahu takdirnya akan pendek. Maka ia membawa bayi Achilles ke sungai Styx, sungai dunia bawah. Ia mencelupkannya seluruh tubuh, kecuali satu bagian yang dipegangnya, tumit kanan kecil itu. Air Styx membuat tubuh Achilles tak bisa dilukai senjata apapun. Tapi, tumit yang tak tersentuh air menjadi titik lemahnya. Thetis berbisik pada anaknya, "Kau akan hidup singkat, tapi abadi dalam ingatan manusia." Sejak kecil, Achilles menunjukkan kekuatan luar biasa. Gurunya bukan manusia biasa, Chiron, centaur bijak yang juga melatih Herakles dan Jason. Chiron mengajarinya seni bertarung, berlari secepat angin, dan menggunakan tombak dengan presisi mematikan. Tapi Chiron juga menanamkan sesuatu yang lebih penting. Kemenangan tanpa kebijaksanaan hanya membawa kehancuran. Namun, dalam diri Achilles tumbuh api kebanggaan. Ia tahu dirinya istimewa, tak terkalahkan. Dan api itu perlahan berubah menjadi keangkuhan. Ketika Paris, pangeran Troya, menculik Helena, istri Raja Sparta Menelaus, seluruh Yunani terbakar amarah. Raja Agamemnon memanggil seluruh raja dan pahlawan untuk berperang ke Troya. Tapi ada ramalan. Tanpa Achilles, Yunani takkan menang. Thetis, sang ibu, tahu perang itu berarti maut bagi anaknya. Ia menyembunyikan Achilles di Pulau Skiros, menyamar sebagai gadis. Tapi Odysseus, si cerdik, menemukan penyamarannya dengan trik cerdik, menaruh senjata di antara perhiasan. Saat semua gadis memilih gelang, Achilles spontan meraih pedang. Dunia tahu, sang pahlawan akhirnya siap turun ke medan perang. Dari rahim para dewa dan darah manusia, lahirlah seorang prajurit yang kekuatannya melebihi manusia manapun. Namanya diukir dalam setiap kisah perang, setiap nyanyian, dan setiap air mata. Inilah kisah tentang Achilles,
sang pahlawan besar dari perang Troya, yang tubuhnya tak dapat dilukai, kecuali satu titik kecil, tumitnya. Selamat datang di Pemecah Sunyi. Mari kita buka tabir tragedi terbesar dalam mitologi Yunani. Achilles, kejayaan, kutukan, dan kejatuhan sang pahlawan. Kematian Patroclus. Dan murka, dewa Patroclus turun ke medan perang, mengenakan jirah Achilles. Musuh gentar, mengira itu sang pahlawan sejati, tapi nasib berkata lain. Di tangan Hektor, putra Troya dan pahlawan sejati, Patroclus tewas. Saat kabar itu sampai, Achilles berteriak memecah langit, "Hektor akan membayar darah sahabatku dengan darahnya sendiri." Ia berlari ke medan perang. Tubuhnya memancarkan aura kematian. Hektor mencoba melawan, tapi takdir sudah diputuskan para dewa. Achilles menikamnya, lalu menyeret tubuh Hektor mengelilingi tembok Troya. Dunia melihat kemarahan yang berubah menjadi kegilaan. Para dewa pun mulai muak, karena kesombongan manusia telah melampaui batas. Kutukan dari tumit Achilles. Setelah kematian Hektor, kemenangan tampak dekat. Tapi, Thetis datang dalam mimpi Achilles. "Anakku, waktu yang dijanjikan sudah dekat." Di seberang medan perang, Paris, pangeran yang lemah lembut, memegang busur. Tapi bukan ia yang mengarahkan panah itu. Dewa Apollo lah yang membimbingnya. Panah melesat menembus udara, mengenai satu-satunya titik lemah Achilles, tumitnya. Sang pahlawan jatuh perlahan. Ia tersenyum pahit dan berkata lirih, "Akhirnya, aku tahu rasanya menjadi manusia." Darahnya mengalir ke tanah Troya, dan keheningan menyelimuti medan perang. Warisan keabadian. Setelah kematiannya, jasad Achilles dibakar dengan upacara agung. Abu tubuhnya disatukan dengan abu Patroclus, dua sahabat dalam hidup dan kematian. Namun nama Achilles tidak mati. Para penyair menulis tentang keberaniannya. Para prajurit menyebutnya dalam doa sebelum perang. Ia menjadi simbol ambisi manusia, kekuatan yang luar biasa, tapi tak mampu mengalahkan takdir. Dewa-dewa mungkin abadi, tapi hanya manusia yang bisa meninggalkan kenangan. Inilah kisah Achilles, sang pahlawan yang tak terkalahkan, kecuali oleh dirinya sendiri. Jika kisah ini menggugahmu, tinggalkan komentar. Menurutmu, lebih baik hidup singkat tapi dikenang selamanya, atau hidup panjang tanpa meninggalkan jejak? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kisah-kisah mitologi lain terus hidup di kanal ini.